Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali TVRI Gorontalo hadir untuk Anda dalam program Dialog Khusus. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber kita yang tentunya akan mengupas tuntas tentang apa yang terjadi saat ini, tentunya dalam topik yang lebih khusus lagi tentang fungsi dan peranan BKM dalam penanganan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di masyarakat diperlukan lembaga yang berperan sebagai motor penggerak yang terdiri dari orang-orang yang peduli dan ikhlas untuk membangun di wilayahnya itu sendiri. Nah, BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat atau LKM merupakan lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat yang tentunya terdiri dari pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan. Selain itu juga keputusan dalam lembaga dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM atau LKM, di mana musyawarah menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Saat ini tantangan BKM atau LKM menjadi semakin besar, terutama peran strategisnya dalam penanganan kumuh dan pembangunan perumahan dan juga pemukiman. Untuk itu BKM atau LKM diharapkan tetap mampu menjaga nilai dan norma yang telah dibangun, tapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan perkembangan zaman. Dari hal-hal seperti itu, tentunya kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana sejauh mana fungsi dan peran dari BKM itu sendiri di dalam penanganan kawasan kumuh itu di Provinsi Gorontalo. Kita langsung saja dengan narasumber kita yang sudah hadir. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bapak Sutamiko Bandaha, Asisten Koordinator Kotaku Mandiri, benar ya Pak? Ya. Dari Kabupaten Gorontalo, apa kabar ya, Pak baik, Sutami? Baik Mbak Tia. Kita baru ketemu lagi ya Pak? Ya Alhamdulillah, ketemu lagi Bapak. dari dulu. Udah ya, zaman PNPM ya. Betul ya, banget. Sampai Kotaku. Ya. Okay. Dan di samping Pak Sutami ada Bapak Ahmad Soleman, Koordinator BKM Sumber Makmur Kelurahan Buladu, Kota Gorontalo ya Pak ya? Ya. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik. Dan di samping Pak Ahmad Soleman ada Bapak Haji Abbas Talib. Beliau adalah Koordinator BKM Bunggato Desa Mongolato, Kabupaten Gorontalo. Apa kabar Bapak? Sehat-sehat. Sehat, baik. Pak, kita tadi sudah sedikit memberikan gambaran begitu ya kepada masyarakat bahwa apa sebenarnya BKM itu atau Badan Keswadayaan Masyarakat. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Pak Sutami. Bapak, isu-isu apa yang terkini dan yang akan datang yang perlu dibenahi sekaitan dengan adanya BKM ini? Terima kasih Mbak Tia. Jadi BKM ini adalah organisasi masyarakat warga yang hadirnya di tengah-tengah masyarakat, yang tugasnya adalah membantu persoalan kemiskinan. Kalau di PNPM kemarin itu sekarang fokusnya adalah di persoalan kumuh. Nah, persoalan kumuh juga ini menjadi isu sekarang, bahwa memang tentang kumuh ini ada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu ada 7 aspek dan ada 16 indikator. Ya, isu ini adalah tentang pertama, bagaimana kita melihat bangunan dan gedung. Ya, kemudian persoalan. Jadi itu menjadi kriteria yang dikatakan itu adalah kawasan kumuh begitu. Ya, 7 aspek itu. Maksudnya bagaimana bangunan gedungnya, persoalan jalan lingkungannya, bagaimana persoalan air minumnya tersedia, bagaimana drainase lingkungannya, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Nah, ini yang jadi hal untuk ke depan kita kembangkan dan kita antisipasi, terutama karena kalau mau lihat ini di program ini kan ada BKM, Badan Keswadayaan Masyarakat, yang mereka ini orang-orang peduli, terpercaya dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program. Nah, mereka siapa saja? Mereka beberapa golongan, tidak terbatas, terdiri dari TNI boleh, ASN boleh, dari masyarakat biasa boleh. Dalam BKM itu ada beberapa komponen masyarakat begitu ya Pak? Ya, jadi cara pemilihannya BKM ini dia tidak ada kampanye dan tidak mengkampanyekan diri. Oke. Ya.
Jadi orang yang terpilih itu benar-benar orang ikhlas. Kemudian cara pemilihannya itu seperti kita memilih mungkin di pileg atau di pilkada. Jadi satu TPS itu kita maksimalkan 300 atau sampai 400 orang. Mereka membeli tidak ada nama, diserahkan kepada masyarakat untuk memilih siapa yang mereka anggap yang mampu untuk bisa membawa badan ini ke depannya, isu-isu ini, terutama persoalan bagaimana isu persoalan kumuh ini, menuntaskan kawasan kumuh yang ada di kelurahan atau desa itu. Jadi berangkat dari itu, makanya bisa dilihat bahwa fungsi dan peranan dari BKM itu seperti itu, begitu ya? Ya. Jadi ada inisiatif dari masyarakat. Ya, ada inisiatif. Dan setelah itu mereka ini dicatatkan di akta notaris, punya anggaran dasar dan rumah tangga, sehingga dalam pengelolaannya ini legalitasnya ini cukup kuat untuk persoalan ini. Ya. Oke. Nah, saat ini BKM yang ada di Provinsi Gorontalo, terutama Bapak di Kabupaten Gorontalo, sudah berapa lama Pak berdiri? Kalau di Kabupaten Gorontalo itu kehadiran BKM itu program itu dari 2007. Artinya dari sudah 2007? 2013. Kalau Kota Gorontalo itu dari 2005, artinya sudah 15 tahun. Ya, itu dari dulu itu namanya program PNPM, Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Nah, jadi sebenarnya sih kalau di seluruh Indonesia program ini berdiri tahun 1999. Tetapi kemudian di Gorontalo waktu itu kita masih, walaupun administrasi Provinsi Gorontalo sudah, tetapi secara program kita masih bergabung dengan Sulawesi Utara. Oke. Baik, saya ke Pak Haji Abbas Talib kemudian. Bapak, dengan kondisi saat sekarang ini masihkah dibutuhkan BKM itu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang kalau berbicara untuk BKM, sampai sekarang ini kan masih dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena BKM itu punya fungsi dan peranan untuk memfasilitasi. Begitu ada bantuan atau ada seperti Kotaku, bahkan mungkin PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun sebelumnya, itu difasilitasi dan dimotori oleh BKM sendiri. Sehingga ada kerjasama antara BKM, masyarakat, dan pemerintah desa. Jadi memang perlu sampai saat ini BKM itu masih punya peranan penting begitu Pak? Apa saja yang telah dilakukan dalam BKM ini, khususnya di Bunggato, Desa Mongolato? Ya, kalau berbicara apa yang sudah dicapai atau dilaksanakan oleh BKM Bunggato sejak tahun 2007, itu kita masih PNPM Mandiri Perkotaan, sudah kita mendapatkan bantuan dan memfasilitasi dana bantuan itu kerjasama dengan pemerintah desa seperti rumah layak huni, kemudian ada sanitasi air limbah, kan, kemudian bantuan sosial dan dana bergulir. Apakah termasuk juga BSPS begitu Pak? Ya. BSPS juga? Kalau BSPS itu kan itu juga termasuk, tapi itu kan difasilitasi lagi oleh pemerintah desa. Oh gitu, difasilitasi oleh pemerintah, namun dilaksanakan juga melalui BKM? Melalui BKM, gitu? Jadi BKM itu bukan hanya saja melulu pada PNPM Mandiri Perkotaan maupun Kotaku, tapi juga apa yang dilaksanakan di desa. Yang pasti untuk program pemberdayaan desa, pengembangan begitu ya, masyarakat desa. Dan menurut Pak Abbas sendiri, haruskah ada BKM ini? Sejauh ini Bapak melihat? Memang kalau kita melihat harus masih ada BKM, karena peranan BKM itu adalah ujung tombak dalam hal untuk merencanakan pembangunan yang kita harus sinergiskan dengan program yang ada di desa itu sendiri. Tanpa ada BKM, pelaksana ke depan, pelaksanaan di lapangan, ada BKM dan ada KSM-nya. Itu yang ujung tombaknya. Sehingga masih perlu, tanpa lagi kita harus bersinergi juga dengan pemerintah desa. Jadi selain dengan masyarakat yang juga notabene BKM adalah perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari pemerintah juga sangat punya sinergitas begitu ya, harus ada ya. Nah, saya ke Pak Ahmad Sulaiman dulu. Seperti apa sebenarnya menurut Bapak peran BKM dalam program Kotaku Bapak? BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat ini yang paling utama peran kita adalah bagaimana melibatkan masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki program ini. Itu yang paling utama, bagaimana kita menggerakkan mereka untuk bersama-sama membangun. Jadi kebanyakan kalau pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, sehingga hasilnya juga kurang optimal.
Masyarakat kita libatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sehingga setelah ini jadi, mereka merasa memiliki hasil pembangunan ini dan akan dimanfaatkan bahkan untuk dikelola lebih lanjut. Itu yang paling utama di BKM. Oke, contohnya seperti apa? Dalam diperlukan peranan masyarakat untuk perencanaan dan kemudian seterusnya. Contohnya dalam sebuah ini Bapak di Kelurahan Buladu, Kota Gorontalo. Macam kemarin Bu, kami dapat bantuan untuk bangun rumah. Oke. Jadi kami juga untuk menentukan ini kita juga datangi masyarakatnya yang bersangkutan, Bapak mau bangun rumah. Oh iya, saya mau bangun. Apa yang Bapak boleh siapkan? Jadi dia harus tidak bisa semuanya disediakan oleh pemerintah. Jadi akan jadi manja. Tapi dia ada yang dia bisa siapkan. Saya Pak sudah ada tanah, saya bisa buat fondasi. Kita bangun sama-sama. Gitu. Dan bersinergi sehingga hasilnya luar biasa. Mereka merasa ini yang bangun saya. Macam kemarin juga kami ada dana bergulir. Dana bergulir juga ini alhamdulillah kami macam di Kelurahan Baru sampai saat ini kita masih bisa karena kita yakinkan masyarakat memang dana ini hibah, tapi hibah itu kepada kelurahan dan kepada masyarakat ini harus ada peran mereka untuk mengembangkan ini dan dikembalikan. Untuk manfaatnya bisa untuk masyarakat begitu ya Pak ya? Ya. Ini seperti yang kita lihat di layar televisi ini, ada di daerah mana ini Pak? Ini di Limboto. Di Kelurahan Boliwangga. Boliwangga, di Limboto. Limboto. Oke, ini pembangunannya apa ini Pak? Ini pembangunan ini adalah pembuatan jalan paving stone, kemudian ada drainase lingkungan. Ini drainase lingkungan ini yang dibangun. Ini juga merupakan program dari pemerintah sebenarnya ya, kemudian dilaksanakan oleh BKM bekerja sama dengan masyarakat begitu. Ya, jadi Batia, jadi Kota Tanpa Kumuh ini kan program dari Kementerian PUPR. Nah, pengelolaannya dipercayakan kepada masyarakat di desa kelurahan BKM. Nah, murni swakelola ini dilakukan, kemudian BKM ini ada membentuk panitianya, namanya KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat, sehingga anggaran ini bagaimana anggaran ini bisa saja datang misalnya 10 buah di kegiatannya, bagaimana dia menjadi 12, itu yang perlu. Ya, ini pelaksanaannya, pekerjaan kan beda dengan pihak ketiga. Ya, karena ini murni oleh masyarakat sendiri. Jadi masyarakat sendiri diberi kebebasan untuk bagaimana merencanakan, melaksanakan sampai mengawasi persoalan kegiatan yang ada di desa atau kelurahan mereka masing-masing. Sejauh ini apa saja yang sudah dicapai Pak oleh BKM di masyarakat? Ya, secara garis besarnya bahwa di masyarakat ini untuk tahun 2020 ini memang kami ada contoh di Kabupaten Gorontalo itu sekarang itu ada 6 kelurahan desa mendapatkan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Bagaimana ini persoalan penurunan angka kumuh itu menjadi target utama bagi kami. Kemudian kualitas fisik infrastruktur itu yang baik itu harga mati. Kemudian pengawasan juga ini harus dari masyarakat. Ya, jadi sehingga program ini sangat membantu untuk masyarakat dalam rangka coba tahun 2020 ini persoalan kita di persoalan pandemi COVID-19. Nah, kita boleh dikerjakan tetapi harus menggunakan dengan persoalan bagaimana pekerja itu harus mencuci tangan sebelum bekerja. Oh gitu. Ya, memakai masker, mungkin ketika dia tidak bekerja baru menjaga jarak. Ya, jadi ini harus ada kita lakukan. Tetap terapkan seperti itu. Iya, gitu terapkan. Ya, Pak? Pak Abbas, kembali ke desa Mongalato Pak.
Nah, kita kan berbicara tentang fungsi dan peran dari BKM itu sendiri. Nah, sejauh ini Bapak melihat seperti sejauh mana begitu peran BKM yang ada di Desa Mongalato dan apa saja yang telah dicapai begitu, Pak? Ya, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sutami, ya alhamdulillah untuk Desa Mongalato itu tahun ini kita mendapatkan kucuran dana kurang lebih 1 miliar. Kebetulan di Kecamatan Telaga ada 2 desa, Desa Duluhupa dan Desa Mongalato. Itu dari program Kotaku ya? Ya, program Kotaku. Oh, di luar dana desa begitu? Di luar dana desa. Kemudian di Mongalato sendiri, kami dari BKM punya peranan kerjasama dengan pemerintah desa, melaksanakan kegiatan program yang ada. Seperti pembangunan jalan, kemudian ada saluran, kemudian ada MCK. Di Mongalato itu ada kurang lebih ada 5 titik untuk sarana pembangunan jalan yang ukurannya ada yang 275, ada yang 200, ada yang 60 meter dan seterusnya. Dan itu dikelola dan diberikan merupakan tanggung jawab dari BKM. Termasuk juga ada MCK, ada 3 unit, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang alhamdulillah sampai sekarang ini kurang lebih sudah 85% itu sudah berjalan dari program sejak bulan April dan sampai sekarang. Dan kita alhamdulillah kita memberdayakan warga masyarakat yang ada karena ini adalah padat karya. Jadi kita membutuhkan tenaga warga masyarakat yang ada di desa itu kita berdaya. Pak, untuk memaksimalkan bantuan tersebut yang kemudian dialokasikan untuk masyarakat tentunya ya, itu apakah berdasarkan analisa atau pantauan secara langsung oleh BKM itu sendiri atau mungkin ada permohonan begitu atau permintaan dari masyarakat? Ya, makasih. Jadi untuk pembangunan seperti jalan, kemudian MCK dan itu kita bicarakan dulu di tingkat BKM. Apa saja yang akan kita programkan. Jadi BKM turun langsung begitu, Pak? Ya, BKM akan turun langsung kerjasama dengan pemerintah desa yang kepala dusun yang ada. Kita melihat dusun mana di desa itu yang perlu untuk pembangunan sarana jalan, kemudian ada MCK-nya. Yang alhamdulillah di Mongalato itu ada 4 dusun dan semua itu dari 4 dusun itu mendapatkan bagian masing-masingnya. Ada MCK-nya, kemudian ada sarana jalan dan pembuangan air limbah. Itu kita laksanakan, kita petakan dulu, kemudian kita turun ke lokasi didamping oleh tim fasilitator dari Kotaku. Kemudian kita rumuskan kembali, kita bicarakan lagi dengan warga masyarakat dan pemerintah desa menentukan kira-kira bagaimana ini dapat kita laksanakan. Oke. Jadi seperti itu ya, tetap ada masukan juga dari masyarakat ya, karena kan tidak mungkin secara langsung mereka tidak semua bisa tercover begitu istilahnya begitu ya Pak ya. Pak Ahmad, ini sebenarnya tantangan buat Kota Gorontalo tersendiri, karena Kota Gorontalo seperti yang kita tahu adalah sebagai ibu kota dari Provinsi Gorontalo. Mengingat adanya pemukiman kumuh di Gorontalo tentunya harus ditiadakan begitu. Kira-kira tantangan Bapak selaku koordinator BKM di Kelurahan Buladu itu sendiri, bagaimana Pak? Apakah ada kendala-kendala dari BKM itu sendiri dengan masyarakat begitu? Memang kendala itu pasti ada, terutama kita mengajak masyarakat untuk bisa sama-sama itu. Ya, betul. Memang itu tantangannya. Tapi harus kita yakinkan mereka bahwa pembangunan ini untuk mereka. Ya, betul. Jadi harus tidak bisa kita menunggu, harus sama-sama. Harus sama-sama kita membangun. Seperti contoh kemarin kami buat ruang terbuka hijau yang ada di lapangan Buladu sekarang. Jadi kita tata tempatnya, kita siapkan gerobaknya. Tapi mereka harus juga ada dana untuk mereka, tidak semua kita siapkan. Iya, betul. Jadi ada dia punya itu juga menjadi kendala ya Bapak-Bapak ya. Kendala ini tidak ada dana untuk bangun ini, alasannya seperti itu. Itu yang paling utama itu. Jadi harus kita rangsang mereka, kita bangkitkan mereka bahwa ini untuk Bapak. Bukan yang akan menikmati ini Bapak. Dan bisa bilang kita sampaikan juga di ajaran agama kita juga, Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu kaum
kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Ya, jadi harus dari mereka dulu, baru kita bantu. Dan alhamdulillah itu, macam contoh kemarin kami bangun rumah, memang itu dana cuma untuk 6x6. Ada yang bangun bisa 9x7, bahkan ada yang 12x7. Itu yang dinamakan juga swadaya masyarakat. Karena mereka ya, Pak, punya ya? tambahan, mereka punya kemauan. Tidak bisa hanya mengandalkan dana yang ada, harus sehingga ada rasa memiliki. Itu yang paling kita inginkan. Mereka merasa, oh saya punya ini. Tapi kalau dibangun semua mereka tinggal angkat kaki dan sebagainya, itu juga akan memanjakan mereka. Jadi ini harus sama-sama. Di samping itu juga setelah sudah dibangun begitu, tapi tidak ada sama-sama untuk saling menjaga begitu ya Pak ya. Bahkan tentunya hanya sampai di situ saja. Ya udah sudah dibangun, sudah dilihat bahwa ini sudah layak begitu, tapi kemudian tidak ada dirawat gitu, tidak ada perawatan. Nah, Pak Sutami, Bapak sebagai asisten koordinator Kotaku di Kabupaten Gorontalo. BKM itu sendiri sudah tersebar di Kabupaten Gorontalo udah berapa Pak? Atau seluruh Kabupaten Gorontalo Kak? Ya baik Mbak Tia, kebetulan administrasi pendampingan program Kotaku di Provinsi Gorontalo ini, kalau di Kota Gorontalo semuanya 50 kelurahan. Kalau di Kabupaten Gorontalo itu kita baru 2, Kecamatan Telaga dan Kecamatan Limboto, jumlahnya 23 desa kelurahan. Ya baru itu. Kemudian berkaitan dengan persoalan ini Mbak Tia, kalau dulu di PNPM itu kita menanya dokumen RPJM Pronangkis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Program Penanggulangan Kemiskinan. Nah, di 2017 kemarin kita harus ada namanya dokumen RPLP, Rencana Penataan di Lingkungan Permukiman. Nah, ini ada 7 aspek tadi atau 16 indikator itu yang kami sebutkan tadi di awal tadi itu menjadi dasar untuk melaksanakan bagaimana bahwa di Monggolato itu ternyata kalau di Kabupaten Gorontalo itu di 2014 itu dia SK Kumuh itu melalui SK Bupati. Iya, betul. Ya, SK penetapannya melalui SK Bupati daerah gitu. kumuh kita baru dapat 5. Kebetulan 12,75 hektar itu kita sudah tuntas. Nah, di revisi SK kedua 2016 ternyata di 23 kelurahan desa itu Pemda Kabupaten Gorontalo menginginkan semua itu harus bagaimana SK Kumuh. Jadi itu sekitar 186,40 dan sekarang sudah diintervensi oleh program Kotaku itu sudah 17 desa kelurahan. Nah, insya Allah 2021 lagi sisanya ini kami akan tuntaskan itu semuanya, karena di 2020 ini kita dari pusat itu diberi kesempatan di seluruh Indonesia itu merevisi SK Kumuh oleh Bupati Wali Kota, ditetapkan paling lambat Desember 2020 ini untuk revisi SK Kumuh. Ternyata setelah kami lihat juga kekumuhan ini bukan menurun, justru menambah. Nah, itu baru saya mau tanya juga sebenarnya. Apakah ada target begitu, Pak? Apa ada target ya? Bahwa pada tahun ini program Kotaku dalam hal ini penanganan kota kumuh atau kawasan kumuh harus sudah berakhir gitu atau minimal berkurang? Ya, sebenarnya dia punya target. Kami target di 2014 itu baru 5 ini toh. 12,75. Oke. Penanganannya itu di atas 15 hektar adalah kewenangan pusat, 10 sampai 15 provinsi, 10 ke bawah adalah kebijakan kota kabupaten untuk penanganan pembiayaannya. Betul. Nah, Kotaku itu bagian kecil dalam rangka untuk penanganan kumuh. Nah, bagaimana kolaborasi ini bermain? Bisa saja dari pemerintah daerah, dari kabupaten, kota maupun provinsi atau pihak lain yang ingin akan membantu untuk penanganan kumuh ini. Karena kalau penanganan kumuh ini tidak kita antisipasi sekarang itu luar biasa ke depannya. Nah, tadi Bapak sempat bilang bahwa diharapkan ada penurunan, tapi ternyata ada peningkatan begitu. Jadi begini, contoh kecil di Kabupaten Gorontalo, keinginan Pemdanya melalui Pokja, kelompok kerja pengembangan kawasan permukimannya itu ada terdiri dari ada PU-nya, Bapeda, ada Perkim dan lain sebagainya. Justru mereka menambah di luar administrasi dampingan Kotaku. Kayak di contoh di Isimu, Isimu itu menjadi salah satu mungkin kota itu bagaimana menambah itu. Oke, boleh kami mungkin secara pendampingannya, tapi dibantu oleh Pemdanya, oleh Pokjanya,
bagaimana misalnya 2-3 kelurahan itu melalui harus mengeluarkan database land, data dasarnya seperti 7 aspek tadi itu. Bagaimana kondisi bangunan gedungnya, bangunan gedungnya itu pertama persoalan ketidakteraturan bangunan hari ini kita harus atur dulu. Penataan begitu Iya, ya? penataan. Coba bangunan. lihat. Coba kita lihat kalau di dalam-dalam, mungkin itu sudah teratur. Kemudian kepadatan bangunan. Betul, kita diatur. Kemudian kondisi jalan bangunannya ini, jalan lingkungan. Ya, jalan lingkungannya ini kualitas permukaan jalan ini harus jelas. Ya. Betul. Nah, kemudian persoalan kondisi air minum juga. Nah, apakah prasarana air minum ini, sanitasi begitu ya, Pak, sanitasi harus pembuangan air limbah. Ya, itu harus kita sampai sekarang. Sampai jadi persoalan sekarang adalah persoalan persampahan, pengelolaan persampahan. Nah, jadi berat. Jadi persoalan persampahan juga ini kalau kota dan Kabupaten Gorontalo itu kan di Talumai itu sana. Nah, kira-kira di kajian dari beberapa di dinas itu, di BLHSDA itu 5 tahun ke depan ini apakah daya tampung persampahan itu nampung atau tidak? Ya, baru proteksi kebakaran. Proteksi kebakaran juga hari ini kita harus siapkan bagaimana. Paling tidak maksimal 15 menit ada kebakaran itu, pemadam itu ada di tempat. Oke, luar biasa. Semakin saya penasaran juga Pak, ini kenapa hanya Kabupaten Gorontalo dan kota ini ada kota? Sebentar kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap menyaksikan Dialog Khusus TVRI Gorontalo. Virus corona atau COVID-19 menjadi pandemi yang sudah menelan banyak korban hampir di seluruh dunia. Kenali gejala klinisnya jika terpapar virus ini. Demam, suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, batuk kering, letih, lesu, serta nyeri di persendian, gangguan pernafasan, serta sakit pada tenggorokan. Ayo lakukan langkah mudah guna mencegah virus ini. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan antiseptik. Gunakan masker saat keluar rumah. Selalu jaga jarak jika berada di keramaian. Eits, jangan lupa rajin berolahraga serta makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun tubuh kita. Mudah kan? Atau sadiki uti. Ingat, bumi ini so tua. Jadi kita orang mesti berhemat air. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di Dialog Khusus dan kita masih bersama 3 narasumber kami dan masih berbicara tentang peran dan fungsi Badan Kewaspadaan Masyarakat atau BKM pada program Kotaku di Provinsi Gorontalo. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan ketiga narasumber, terakhir tadi dengan Pak Sutami. Jadi Bapak sempat saya penasaran gitu ya Pak ya. Jadi BKM atau Badan Kewaspadaan Masyarakat ini hanya ada di Kabupaten Gorontalo dan juga di Kota Gorontalo. Seperti tadi Bapak sudah sampaikan juga bahwa sebenarnya ada target bahwa dengan penanganan kawasan kumuh ini sudah harus selesai di tahun ini gitu, di tahun kapan gitu. Tapi kok pada akhirnya kemudian ada ketambahan lagi begitu ya Pak, ada peningkatan lah istilahnya. Ini bagaimana ini Pak Sutami melihatnya? Ya, memang persoalan penurunan angka kumuh ini sudah ada di RPJMD Kabupaten Kota, kemudian kita di RPJMNAS juga. Nah, di 2014-2019 target ini kan kalau di kabupaten itu memang
SK 2014 sudah selesai. Oke, seharusnya. Nah, sekarang tapi keinginan kumuh. Ternyata kenapa itu di satu kelurahan desa itu jadi kumuh ini ada 3 tingkatan. Oke. Kumuh ringan, sedang, berat. Ya, jadi diintervensi oleh kami. Kumuh ringannya seperti apa ini? Ya, kumuh ringannya ini ada angkanya, memang ada skornya itu. Paling tinggi dia 41 poin, kemudian 41 sampai 75 sedang, 76 sampai 95 itu berat. Ya, jadi ini di 2016 itu Pemdanya mengeluarkan SK kumuh lagi 186. 186? Desa atau kelurahan? 186 hektar. Oh, hektar. Di 23. Ternyata di 23 desa kelurahan itu tidak semua menyebar di dusun atau lingkungan atau RW. Ya, di Monggolato itu betul. Fokusnya hanya di dusun 1. Iya. Jumlah hektarnya berapa? Cuma 6, sekian hektar. Nah, diintervensi dengan dana 1 miliar tahun 2020, angka kumuh ini sudah selesai karena ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Iya, betul. Ya. Kemudian ini kalau di Kabupaten Gorontalo juga keinginan revisi SK kumuh yang 2024 justru database lainnya itu ada sekitar 400 sekian hektar. Jadi dia meningkat. Kenapa meningkat? Karena waktu di desa kelurahan lain kemarin itu kita hanya satu titik. Satu titik. Nah, betul. Sekarang misalnya di kelurahan di desa Monggolato. Ada 5 dusun. Nah, tadinya cuma dusun 1. Iya, betul. Tetapi di 2, 3, 4, 5 juga itu mereka juga kan persoalan kumuhnya juga ada. Iya. Mungkin karena itu tadi penambahan bangunan begitu yang tidak tertata dengan baik. Iya. Iya kan? Jadi karena di dusun 1 sudah selesai nih. Ternyata di 2, 3, 4, 5 ada lagi pertambahan penduduk. Bisa jadi begitu ya, Pak? Makanya hari ini dari Bapak Ibu di Bapak-bapak BKM ini persoalan bekerja sama di desa kelurahan, bagaimana orang mendirikan bangunan itu harus disepakati. Betul. Artinya jangan sembarangan mau bangun. Ya, ini yang perlu karena semakin penduduk bertambah, baru semrautnya itu mungkin persoalan ini menjadi persoalan besar kalau tidak diantisipasi sekarang. Iya, betul. Ya. Iya, jadi memang sebenarnya adanya kerjasama juga dari masyarakat dan pemerintahan desa begitu ya, selain BKM ini tadi memfasilitasi atau menjembatani begitu ya dengan pemerintah. Nah, jadi kalau di Bonggato Desa Monggolato sendiri, Pak Abbas, Bapak melihat kalau tadi katanya memang sedikit ada peningkatan begitu, padahal seharusnya memang sudah selesai. Nah, apakah hal-hal tersebut yang juga terjadi di Desa Monggolato? Memang berbicara tentang kekumuhan ini kan setelah kita melihat data yang ada di Monggolato itu, harusnya berada di satu dusun. Tapi karena sebahagian sudah diintervensi oleh dana desa, maka itu juga, dan melihat juga di dusun-dusun lain juga masih ada kekumuhan, maka itu yang disebarkan di 4 dusun tadi. Sehingga pembangunan seperti apa yang diharapkan tadi itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan tadi oleh masyarakat Bapak juga sendiri. sempat sampaikan sudah 85% gitu ya. 85%. Dan sejauh ini juga belum ada peningkatan begitu, tapi tetap masih pada posisi bahwa sudah akan berproses, akan selesai begitu. Insya Allah itu pada bulan November ini akan selesai karena beberapa sarana jalan dan MCK itu sudah ada yang 90%. Wah, luar biasa. Sudah. Cuma yang kenapa masih ada 86%, yang terakhir itu adalah sarana pembangunan jalan yang kurang lebih 274 itu nanti pada bulan Oktober ini kami laksanakan pembangunannya. Kenapa? Karena pada saat itu lahan yang dihibahkan oleh masyarakat itu adalah persawahan. Dan pada saat itu masih ada ditanami padi, sehingga pada saat itu kami selesaikan dulu panennya, kemudian masyarakat sudah selesai itu baru kita lanjutkan pengerjaannya untuk pembangunan. Sehingga itu kalau kita melihat masih ada sekian persen yang belum terselesaikan. Berarti itu. bisa dikatakan juga salah satu kendala adalah itu ya Pak Sutami Pak Abbas. Berarti, nah ini di mana ini Pak?
Di Desa Bongolato Ini ini. di Desa Bongolato. Iya, Maaf, Ya, Stone ini. Desa Bongolato Oke. di Dusun 2 yang Bisa dikatakan juga pembebasan lahan untuk pembuatan ini ya Pak, paving Ya. block ya? ya paving block. Jadi Mbak Tia begini, Iya, iya. pembebasan lahan itu harus jelas dari pemiliknya. Jadi dia harus ada izin pakai betul. selama itu. Karena yang memanfaatkan ini kan warga masyarakat itu. juga. Ya, kalau minta dibayar ya saya kira itu program mungkin Lama Pak Rahmat prosesnya ini. iya, ya karena ini bukan pihak Waduh, ketiga, luar biasa. kelola juga ini perlu dikembangkan di kalau ini di Hunggalua ini. Hunggalua. Kalau Hunggalua. ini Hunggalua ini pekerjaan paling banyak jalan. Jadi memang ya benar apa kata Pak Sutami dan juga Pak Ahmad dan Pak Abbas tadi bahwa ini harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri bahwa pentingnya untuk bisa membangun desa kita atau kota kita begitu ya Pak ya. Karena kalau tidak ada kesadaran dan inisiatif dari masyarakat juga salah satu kendala adalah yang tadi itu bahwa kan itu pembangunan tadi jalan ini seperti yang kita lihat ini pasti melewati lahan mereka begitu. Nah ini sejauh ini kendala yang dihadapi tidak terlalu berat ya Pak. Berbicara tentang kendala yang dihadapi, sepertinya misalnya lahan, itu kita fasilitasi lewat pemerintah desa dan kita temui masyarakat yang ada di mana jalan itu akan lewat. Kita berikan pemahaman. Yang alhamdulillah di Mangolato itu ada beberapa lokasi itu dihibahkan dan diberikan oleh warga masyarakat. Setelah diadakan kesepakatan untuk dihibahkan bahwa itu bisa dibangun jalan dan MCK dan sebagainya, itu dibuatkan lagi kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh BKM kemudian diketahui oleh kepala desa. Bahwa ini sudah dihibahkan kepada masyarakat. Pada masyarakat untuk sarana jalan misalnya. Jalan, betul banget. Sehingga pada akhirnya pemilik itu tidak akan lagi bahwa itu adalah miliknya sendiri, tidak. Itu tidak sudah mengklaim lagi diserahkan bahwa pada ini adalah jalan mereka. Ya. Ya, oke. Biasanya kan pada akhirnya kan ada masyarakat yang mengkomplain, oh ini kan saya punya lahan kemudian saya itu tidak. Sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Tidak pernah ada kasus seperti itu ya? Tidak ada. Pak Abbas ya. Oke, Pak Ahmad, gimana nih Pak? Di Kelurahan Buladu juga kendala-kendala itu sering dihadapi begitu? Memang sama Bu, cuma memang setelah kami jalani ternyata kalau ada pendekatan kita, ada penjelasan juga dari awal, masyarakat bisa kita ajak bersama-sama. Saya waktu kemarin ada buat saluran itu Bu, kita masuk di rumah, di depan rumah, alhamdulillah kita dekati satu-satu, kita jelaskan fungsi dari ini semua, alhamdulillah kita mendapat dukungan dari masyarakat. Ya, saya juga tertarik Pak membahas tentang kawasan kumuh. Ini mungkin agak-agak orang berpikiran tentang kata kumuh ini masih terlalu sempit mungkin ya. Kalau bisa dikatakan bahwa kumuh itu adalah sesuatu hal yang sangat jorok, tidak bagus, begitu ya. Nah Pak Sutami, kan kita ketahui bahwa saat ini juga cuaca tidak menentu begitu ya Pak ya. Kemudian di beberapa daerah khususnya di Kota Gorontalo ada juga beberapa daerah yang sebenarnya itu perlu dibenahi lagi persoalan tentang jalannya, kemudian sanitasinya. Nah, dengan Kotaku sendiri bagaimana melihat untuk kedepannya dan peranan BKM-nya sendiri seperti apa? Ya, oke, baik Mbak Tia. Saya kira ini sangat baik untuk BKM ke depannya, terutama di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo, bagaimana sinergi kolaborasi dengan pemerintah desa kelurahan, kemudian ada lembaga-lembaga yang ada di desa kelurahan seperti mungkin LPM, BPD, bagaimana di dalam perencanaannya musyawarah ini disatukan, data harus satu, kemudian peta harus satu, kemudian perencanaannya bagaimana harus satu. Nah, kenapa saya kira yang paham mengerti tentang persoalan lingkungannya adalah warga masyarakat di situ. Nah, apakah misalnya persoalan drainase lingkungan tersumbat misalnya sudah dibuat oleh pemerintah atau siapa saja, apakah membersihkan kita butuh lagi menelpon pemerintah atau siapa saja? Seharusnya warga itu sadar bahwa persoalan kebersihan itu harusnya dia sendiri yang akan mengerjakan. Ya, masa misalnya di depan rumahnya atau di sekelilingnya ada tersumbat drainase,
apakah kita bisa menelpon misalnya dinas PU? Kan tidak mungkin. Atau bahkan yang sudah ada kemudian ditiadakan gitu. Pot Iya. yang ditutup misalnya. Akan ditutup. Ya, seperti sekarang persoalan mungkin di Jalan Andalas, di BRI itu, nah sekarang kan musim hujan dan beberapa itu harus apa namanya? Di wilayah itu ada BKM juga, Pak? Ada. Oh, kalau Kota Gorontalo itu semua ada. Oh, oke. Nah, itu saya kira bagaimana penanganannya ini harus tersampaikan ke pihak pemerintah daerah, kabupaten kota. Ya, kalau kami lihat juga secara mungkin ada di depan kampus UNG, sekarang juga sudah apa namanya dilakukan revitalisasi drainase lingkungan oleh kebetulan kami juga di naungannya di provinsi namanya Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Ada kolaborasi begitu di situ ya? Jadi mereka yang akan menaungi kami itu di sampai Satker Pengembangan Kawasan Permukiman juga ada di balai itu. Ya. Jadi itulah tadi ya sebenarnya fungsi dari BKM adalah memfasilitasi masyarakat dengan melihat sejauh mana program pemerintah untuk bisa sama-sama memfasilitasi begitu ya. Oke, baik. Nah, Pak Ahmad Soleman, tentunya kalau di Buladu, Kelurahan Buladu itu ada berapa kawasan yang sudah hampir selesai begitu untuk penanganan kawasan kumuh? Untuk Buladu memang kami tahap awal ini kami tidak masuk di kawasan kumuh. Tidak ada penetapan kawasan kumuh? Memang nanti tahun ini akan ada penetapan kawasan kumuh. Kenapa bisa ada, Pak? Memang kan ada kriterianya, ada seperti yang Pak Butamin sampaikan tadi, ada kriteria. Jadi setelah disurvei dan dilihat sebagainya, ada kawasan-kawasan kita yang masuk kumuh. Dan ini sudah mulai masuk program di 2020 apa? Atau di 2021 nanti? Insya Allah nanti 2021. Oh gitu. Apa saja yang nanti akan dibenahi di situ, Pak? Terutama saluran, ada MCK, ada juga pembuangan air, itu yang paling. Dan bahkan juga seperti yang kemarin kan kami buat ruang terbuka hijau, ada penjual di situ, gerobak-gerobak. Nah, ini juga kami pesan jangan sampai jadi kumuh. Jadi setelah kita bangun harus dijaga dia punya keindahan, kebersihannya. Dibuatkan tempat pembuangan sampah, Pak? Ya, tempat pembuangan sampah dan kita juga ada buat perjanjian dengan mereka. Dengan para penjual itu? Iya, dengan penjual. Dan kami juga waktu itu dapat bantuan dari perindustrian, kemudian kemarin juga dengan kelurahan kita bangun, tahun lalu kita tambah dia punya bangunan. Nah, hingga itu kami pembinaan terus, jangan sampai jadi kumuh. Yang karena ada penjualan dan sebagainya sehingga perlu dijaga. Oke. Nah, pemirsa, kami juga membuka ruang untuk Anda bisa berdialog dengan para narasumber kita di sore hari ini di 827 666 untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita tentang peran dan fungsi dari Badan Keswadayaan Masyarakat BKM dalam program Kotaku di Provinsi Gorontalo. Sekali lagi di 827 666 Anda bisa bersama-sama dengan kita untuk bisa bertanya atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita. Pak Sutami, saya kembali lagi Pak Sutami. Tadi disampaikan, saya sempat bertanya ya bahwa Kotaku program Kotaku ini hanya berada di kabupaten dan kota, Kabupaten Gorontalo. Nah, kenapa yang lainnya di Provinsi Gorontalo selain ada Kabupaten Gorut, ada Bone Bolango, itu belum atau mereka minta sendiri begitu? Oke, baik Mbak Tia. Memang kalau secara administrasi pendampingan Kotaku ini kan ex-PNP perkotaan yang jadi cuma ada di Kota Gorontalo, kemudian di Kabupaten Gorontalo, Talaga Limboto. Tetapi kami lihat juga di kabupaten lain seperti Bone Bolango, Gorut, Boalemo, Pohuwato itu sudah mempunyai SK kumuh oleh bupati masing-masing. Nah, tetapi penanganannya itu karena ini ada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Mereka naungi itu beberapa kegiatan atau program termasuk Kotaku, kemudian ada pisau tentang jalan,
ekonomi pertumbuhan di desa itu. Dia juga bangun infrastruktur, tapi khusus untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi di pinggiran-pinggiran, mungkin desa yang di pelosok sekali. Pelosok ya. Pelosok. Kemudian ada Pamsimas juga tentang air bersih juga. Ya, jadi itu. Jadi persoalan penanganan kumuh harus ada di SK Kumuh itu. Di SK Kumuh oleh di SK-kan oleh kepala daerah masing-masing begitu ya, Bupati atau Wali Kota. Tapi memang ke depannya nanti untuk tadi yang disebutkan sudah mulai ada gitu ya. Ya, jadi itu Ibu Balai itu kebetulan balainya Ibu Nuriana Habibi sudah bermohon kepada di pusat di kementerian itu bermohon agar pendampingan program Kotaku itu bukan hanya di kota dan kabupaten, bisa juga di empat itu, Gorut, Bone Bolango, Bualemo, dan Powato. Betul. Ya, karena kalau kita melihat sejauh ini ya tentang program Kotaku yang sudah dijalankan di kabupaten, saya juga sempat turun lapangan, Pak. Saya melihat juga yang telah dilakukan itu luar biasa sekali dan bisa membantu masyarakat. Terutama juga dalam penanganan mungkin bisa dikatakan estetika ya, dalam penataan dari suatu daerah itu sendiri begitu. Nah, sangat disayangkan sekali apabila ketika di kabupaten-kabupaten lain tidak bisa dirasakan gitu loh. Jadi kayaknya memang harus ada lagi gitu pendampingan lagi di sana ya. Kayaknya karena ada revisi SK 2020 sampai 2024 itu ya. Mudah-mudahan di kabupaten lain juga waktu dekat juga mungkin 2021-2022 ada pendampingan khusus untuk persoalan Kotaku ini. Pak Sutami, kalau di dalam BKM itu sendiri kan katanya tadi dari seluruh elemen masyarakat. Nah, masing-masing daerah tersebut apakah ada penentuan misalnya dalam satu BKM itu ada sampai 5 orang atau berapa orang gitu? Jadi cara pemilihannya mereka musyawarahkan, itu tertuang di anggaran dasar rumah tangga atau tata tertib pemilihannya, disepakati berapa jumlah yang akan disepakati, tapi rata-rata biasa bapak-bapak BKM ini, kelurahan desa ini memilih ganjil 9, 11 atau 13. Kenapa? Supaya pengambil keputusan itu dia harus tidak tidak genap. Tidak genap. Artinya kalau genap harus ada ganteng satu. Harus ganjil. Ya, itu mereka sepakati. Kemudian dituangkan di anggaran dasar. Masa baktinya adalah 3 tahun. Oh iya, masa bakti 3 tahun ya. 3 tahun. Tapi karena mungkin program ini Pak Sulaiman bilang dari dulu program malaikat. Karena 3 tahun mereka ini masih tetap difungsikan terus gitu ya. Tidak digaji dan tidak diapa-apakan. Mereka mungkin kalau ada program yang khusus dari misalnya Kotaku, ada itu kegiatannya berupa operasional. Jadi persoalan gaji atau insentif masing-masing menyebutkan Pak Ahmad atau Pak Abbas itu tidak ada. Hanya menyebutkan operasional sekian. Dan itu minim sekali dalam rangka untuk rapat-rapat dan administrasi. Nah, bagaimana itu? Nah, kolaborasinya adalah bagaimana orang pihak luar juga harus membantu ini. Ya. Kemudian Batia tadi estetikanya bagus, kualitasnya bagus karena program ini BKM juga. Kemudian BKM juga membentuk namanya KPP, Kelompok Pemelihara Pemanfaat. Kenapa? Ada juga ya setelah dibuat. Setelah dibuat harus ada. Di awal itu sudah dibuat ini aturan bersama KPP, Kelompok Pemelihara Pemanfaat. Terutama ada sanitasi buatan MCK. Kan ini namanya umum, ada 5 kepala keluarga, pemanfaat misalnya 18, 21 orang. Minimal kan 5 KK. Nah, siapa yang menyediakan misalnya pembayaran penyediaan air ini siapa? Ya, jadi mereka harus musyawarah bergotong royong tiap bulan berapa misalnya mengumpul saweran, yurannya berapa disepakati itu. Yang tidak ada ketua, sekretaris, bendahara. Dari di KPP tadi ya? Iya, KPP. Yang pengelola pemelihara pemanfaat itu mereka sendiri itu. Tapi di bawah naungan BKM? Iya, di bawah BKM juga. Jadi mereka juga di Mongolato itu ada namanya kelompok pemelihara pemanfaat yang secara keseluruhannya. Jadi secara ada sub bagaimana di MCK-nya, bagaimana di drainasenya, bagaimana. Jadi mereka secara tidak langsung, bahkan langsung begitu ya, memantau. Ya, memantau, membersihkan paving di
ada depannya juga sampai masing-masing. membersihkan juga ada? Ya, karena kan tidak mungkin di jalan-jalan kan tidak mungkin petugas kebersihan masuk di jalan. Ayo kita sapu kan tidak mungkin. Jadi bagaimana ini program ini bagus ini. Memang membubuga kita supaya BKM masyarakat di awalnya merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan kan. Jadi betul. Itu. Jadi setelah mereka BKM tadi peranannya adalah merencanakan begitu ya? Iya. Merencanakan kemudian melaksanakan. Kemudian setelah itu tetap juga diawasi lewat KPP tadi. Iya. Dan dimanfaatkan oleh masyarakat tentunya ya. Jadi setelah ini kegiatan program Kotaku ini selesai, misalnya di Bongalato tadi di akhir November 28 surat perjanjian kontraknya dengan PPK pejabat membuat komitmen di Satker sampai 2020. Nah, serah terima aset dari BKM kepada Pak Abbas yang membuat perjanjian ini kepada Satker di PPK pejabat membuat komitmen itu di Provinsi Gorontalo. Kemudian PPK-nya kembali lagi menyerahkan aset ini kepada pemerintah, lurah atau kepala desa dan diteruskan kepada KPP untuk bagaimana mengurusi ini fasilitas infrastruktur yang dibangun supaya dia berkelanjutan dengan bagus. Gitu. Ya. Apakah tadi dibuat lagi BKM baru lagi gitu? Oh tidak. Di KPP tadi ya? Iya, kalau pemegang manfaat. Jadi ya BKM dia 3 tahun. Nah, jadi mereka itu bagaimana membuat bayar listrik, iuran atau gitu, ada retribusi begitu ya. Baik. Baik Pak Sutami, Pak Abbas dan Pak Ahmad, mungkin kita sudah masuk pada segmen terakhir. Kita masuk pada kesimpulan. Mungkin ada yang bisa ingin disampaikan dari Pak Abbas terlebih dahulu. Terima kasih. Pak. Seperti apa yang telah disentilkan tadi oleh Pak Sutami terkait dengan pembentukan KKP. Itu di Mangalato itu sudah kami siapkan. Karena sana ada NCK, kemudian ada drainase dan pemeliharaan jalan. Itu sudah dibentuk. Dan mereka ada anggotanya. Katakanlah di satu MCK itu ada 12 rumah tangga, maka itu akan dibentuk itu pemeliharaan untuk yang seperti apa sampaikan tadi oleh Pak Sutami. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah di Mangalato ini sudah ada bantuan yang kurang lebih 1 miliar itu yang sudah dikelola oleh BKM dan ada pengelola yang lebih ke depan lagi ada KSM yang seperti pemanfaat. Itu alhamdulillah itu sudah terbantu. Alhamdulillah itu dari beberapa prasarana jalan yang masih kumuh dan belum tersambungkan antara satu jalan dengan jalan yang lainnya. Alhamdulillah dengan adanya dana bantuan Kotaku yang 1 miliar ini, alhamdulillah sudah dapat membantu pemerintah desa dan warga masyarakat. Oke, terima kasih Pak Abbas. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Apa yang ingin disampaikan terakhir nih? Kalau kami sangat berharap BKM ini sudah ada dan ini merupakan aset. Bahkan kita ini dari 2005 BKM ini bekerja tanpa gaji. Tapi mestinya ini dioptimalkan oleh pemerintah. Semua harus berkolaborasi. Program-program yang turun ke bawah manfaatkan BKM karena kita yang akan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ini sehingga memang dirasakan manfaatnya. Jadi harus dimanfaatkan secara optimal ya. Terakhir Pak, singkat saja Pak Sutami, silakan. Ya oke, terima kasih Mbak Tia. Sepertinya Pak Ahmad dan Pak Abbas tadi bahwa BKM ini adalah aset pemerintah desa kelurahan, terutama aset juga daerah. Mereka perlu sebagai ujung tombak dalam pembangunan. Untuk itu dalam program Kotaku ini, ayo kita turunkan kawasan kumuh. Kalau bukan kita, siapa lagi dalam rangka untuk luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutami, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Abbas, dan juga terima kasih pemirsa TVRI Gorontalo. Demikian tadi dialog khusus kita untuk topik tentang peran dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM pada program Kotaku di Provinsi Gorontalo. Sama-sama kita berharap akan memajukan daerah Provinsi Gorontalo kita tercinta dilalui dari masing-masing daerah yang ada di kabupaten atau kota. Terima kasih, saya Tia Badaru. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di topik yang lain.